buku yang berjudul Sarongge oleh Tosca Santoso. Selamat hari. Baik, selamat siang dan sejahtera buat kita semua. Mohon maaf nggak bisa semua salam karena udah dilarang. Dan terima kasih kehadiran kawan-kawan semua. Walaupun dari segi peserta masih banyak yang golongan tua yang hadir, tapi nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, baik dari beberapa LSM maupun umum, dan juga terlihat ada beberapa mahasiswa juga di sini. Selamat datang kami ucapkan, dan semoga betah. Jika teman-teman, kakak-kakak, abang-abang hendak ingin memesankan dan jika deadline dan sebagainya, boleh banget untuk mampir ke sini. Di sini juga ada beberapa buku yang merupakan koleksi dari Senarai. Boleh dibaca jika kakak-kakak, abang-abang, teman-teman nanti di ujung mungkin ingin membeli buku-buku ini. Baik, hari ini tanggal 4 ya, tanggal 4 Juni dalam bersempena menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada hari esok, Paradigma mengajak sebuah kegiatan, sebuah diskusi mengenai lingkungan pastinya, tentang suasana ekologis kita hari ini. Namun caranya agak berbeda. Kita buat dengan menghadirkan beberapa pembicara, beberapa orang dari kelompok literasi yang ada di Pekanbaru hari ini untuk membedah beberapa buku yang judulnya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, nantinya dari 3 pembicara ini akan menceritakan atau berbagi kepada kita seperti apa setelah mereka membaca dari 3 judul buku ini. Yang pertama itu ada buku Sarongge dari Mas Tosca, kemudian ada buku Kesadaran Lingkungan dari Prof. Amos, kemudian yang terakhir itu ada buku Mengurai Benang Kusut Indonesia. Ini bercerita tentang pemerintahan semasa Jokowi dan ini ditulis oleh Mas Jala. Nah, untuk itu ini kerasa banget ya, kenapa ini penting hari ini kita bicarakan secara baru banget ya. Kayaknya beberapa tadi dari kita dan perjalanan ke sini tuh kehujanan. Benar? Iya. Kehujanan. Saya lihat tadi suhu di sini udah di angka berapa tadi? 45. 45 kayaknya kita udah tepangkan memang ya. Udah kerasa banget bahwa meskipun baru hujan, Pekanbaru itu mau hujan mau malam tetap aja panas gitu. Kerasa sekali bahwa sekarang ini perubahan iklim, kondisi ekologis kita tuh memang lagi berantakan sekali dari berbagai macam faktor. Maka dari itu lebih baik dan harus kita pelajari seperti apa sebenarnya kondisi lingkungan kita saat ini yang hari ini kita bedah secara literasi lewat buku-buku. Pertama saya mau ke si cantik Putri. Halo Putri. Halo. Oke, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang semuanya mungkin sudah akrab dengan kelompok literasi yang dinamakan dengan Pekanbaru Book Party. Nanti Putri boleh cerita sendiri seperti apa Pekanbaru Book Party. Namun hari ini saya minta terlebih dahulu Putri untuk menceritakan tentang buku Sarongge yang sudah ia baca. Sebagai pengantar teman-teman, buku ini secara garis besar itu menceritakan tentang kedekatan antara manusia dengan lingkungan. Ada Husin di sini, seorang lelaki agraris yang konsisten dengan perjuangannya terhadap kesadaran lingkungan dan juga bagaimana perjuangan beliau dan juga apa itu sebenarnya Sarongge. Boleh diceritakan? Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Sarongge oleh Tosca Santoso. Pertama-tama mungkin kita mulai dari latar belakang penulisnya dulu, Tosca Santoso. Jadi Tosca Santoso ini mulai berkarir itu sebagai jurnalis dan itu di era Soeharto. Jadi di latar belakang pengantar Sarongge ini ditulis oleh penulis juga namanya Ayu Utami. Beliau juga kalau nggak salah itu aktivis dan penulis juga. Salah satu bukunya yang terkenal itu judulnya Bilanganku, dan Kak Ayu Utami ini merupakan teman dekatnya Tosca Santoso. Teman-teman tahu nggak Tosca
Google itu kalian gak bakal ketemu sama latar belakang dia sebagai jurnalis, sebagai aktivis. Namun sekarang itu kalau dicari di Google, Tosca Santoso itu lebih dikenal sebagai petani kopi karena beliau mulai melakukan bisnis kopi kalau sekarang, dan itu dimulai dari pendampingan beliau di Desa Sarongge. Jadi Desa Sarongge itu adalah suatu desa terpelosok di daerah sekitar Yogyakarta. Di sekitar situ ada namanya Gunung Gede. Nah, di daerah situlah buku ini mengambil latar belakang cerita. Jadi Ayu Tami sendiri mendeskripsikan Tosca Santoso ini sebagai orang yang dingin, orang yang tidak pernah mengekspresikan emosinya dibandingkan dengan aktivis-aktivis lain yang hobi berkoar-koar, mendebatkan teori, mengutip Karl Marx. Kalau Tosca Santoso ini lebih pendiam, namun sekalinya berbicara itu langsung nyes gitu. Suatu saat terjadi pemberhentian kantor redaksi Tempo, dan waktu itu tidak hanya redaksi Tempo dan kantor-kantor redaksi lainnya itu dilakukan pemberhentian pada zaman Soeharto. Kemudian keesokan harinya itu ada demo besar-besaran. Di situ Tosca Santoso, di situ orang-orang banyak yang pesimis. Kenapa sih kalian tuh melawan Soeharto? Kalian tuh nggak bakal menang. Soeharto itu kuat. Namun Tosca Santoso di situ bilang, Soeharto pasti akan mati. Kita di sini akan hidup lebih lama, gitu. Kemudian Tosca Santoso ini sempat jadi buronan polisi. Namun Tosca Santoso sempat menjadi buronan polisi, dicari-cari oleh polisi, dan Tosca sempat berpindah-pindah ke desa sampai akhirnya Soeharto tumbang dan Tosca sendiri itu menjadi aktivis bawah tanah. Nah, sebenarnya dari saat dia memulai jadi aktivis bawah tanah itulah beliau menggunakan nama Tosca. Jadi sebenarnya Tosca ini itu nama julukan, bukan nama asli. Kemudian setelah Soeharto tumbang memasuki era reformasi awal tahun 2000-an, Tosca menyadari bahwasanya tantangan zaman itu berubah. Sudah nggak menuntut demokrasi lagi karena sistem demokrasi sudah mulai ada meskipun hanya sebatas formalitas, dan juga pers telah memiliki kebebasan, dan bisa dibilang pers itu lumayan merdeka setelah Soeharto tumbang. Sampai-sampai di sini saya kutip, sampai-sampai dibiarkan melayani kepentingan pemilik modal saja. Nah, pada saat itulah Tosca Santoso mulai menyadari bahwasanya sekarang itu isu lingkungan yang paling mendesak. Maka dari itu, Tosca Santoso ini mendirikan stasiun radio bernama KBR 68H, di mana 68H itu merupakan nama jalan tempat didirikannya kantor berita radio ini. Kemudian karena menyadari isu lingkungan yang paling mendesak, maka KBR 68H ini diganti menjadi Green Radio dan mulai berfokus pada program-program lingkungan. Nah, kemudian ada suatu waktu di mana Tosca Santoso ini membuat program Green Radio, yaitu penghijauan kembali di bagian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di mana itu berlokasi dekat dengan Desa Sarongge. Nah, banyak yang bertanya-tanya kenapa harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali ini, padahal program-program seperti ini tuh seperti kayak klise, mainstream, udah banyak yang melakukan dan kebanyakan gagal. Apa bedanya? Nah, di sini Tosca Santoso itu menekankan bahwasanya yang beda dari program Green Radio kali ini yaitu adalah
program ini, penghijauan hutan kembali itu dilakukan bersama-sama dengan petani, merangkul petani dan menemukan ekonomi alternatif untuk petani. Jadi selama ini kegagalan penghijauan hutan atau kegagalan reboisasi itu adalah karena program tersebut dilakukan tidak memperhatikan kepentingan petani, dan kebanyakan hutan lindung itu digarap oleh petani karena mereka tidak punya pilihan ekonomi yang lain. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara berkebun. Nah, dari situlah novel Sarongge ini terinspirasi begitu. Oke, memasuki novel Sarongge itu sendiri, menurut saya novel Sarongge ini sangat bagus, awal yang baik untuk mulai mengenal isu-isu lingkungan, untuk memulai pengertian, memiliki pemahaman tentang isu-isu lingkungan, terutama dampak lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Di novel Sarongge ini, tiap-tiap babnya itu diberikan judul sesuai dengan tanaman-tanaman endemik yang ada di kawasan hutan desa Sarongge. Tujuannya yaitu adalah untuk membuat orang-orang mengenal kekayaan tumbuhan endemik yang ada di hutan Sarongge. Dan juga kita kan di iklim tropis, secara geografis kita memiliki tanaman-tanaman yang unik, yang khas, begitu. Menariknya dari novel Sarongge ini, saya ada melihat seminar dari Tosca Santoso ini. Beliau bilang bahwasanya buku ini sebenarnya ditujukan memang untuk mengenalkan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan mengenalkan masyarakat tentang hutan. Tosca Santoso sendiri itu biasanya sebelum menulis Sarongge ini, by the way, Sarongge ini adalah novel pertama dari Tosca Santoso. Novel pertama, cerita fiksi pertama yang ditulis oleh Tosca Santoso. Sebelumnya Tosca Santoso itu hanya menulis laporan-laporan jurnalistik, reportase, dan ya membaca Sarongge itu membuat kita paham dengan, setidaknya itu bisa jadi stepping stone atau langkah awal untuk mengenal tentang hutan. Di sini cerita utamanya diperankan oleh tokoh Karen dan Husin, di mana Karen dan Husin itu sama-sama aktivis lingkungan, mereka sama-sama tamatan IPB dan memiliki concern yang sama, yaitu di bidang lingkungan. Bedanya adalah si tokoh Karen ini dia berasal dari kota, sedangkan Husin ini berasal dari desa, di mana Husin ini adalah penduduk asli dari desa Sarongge. Latar belakang Karen dan Husin ini cukup menarik karena di sini itu kisah Karen dan Husin cukup romantis. Kisah Karen dan Husin itu dibalut dengan romantisme, dengan perbedaan latar belakang tersebut. Kalau Karen itu representasi dari kecanggihan, berasal dari kota, merupakan pahlawan ide-ide besar, mengikuti aktivisme perjuangan-perjuangan besar. Kalau Husin itu lebih ke aktivis di level kampung. Husin kembali ke kampungnya untuk merawat desanya, desa Sarongge, dan bisa dibilang di sini terdapat suatu idealisme gender di mana tokoh Husin sebagai laki-laki itu bersifat lebih domestik daripada Karen yang aktif, yang liar, yang sangat berani, tangguh, dan rela mengorbankan diri untuk perjuangan besar. Si Karen ini aktif di Greenpeace, kalau Husin lebih aktif ke membangun atau mencarikan solusi
alternatif untuk penduduk desa. Di novel Sarongge ini sendiri, selain dari ceritanya yang menarik, terdapat juga berbagai penjelasan sejarah. Di sini ada dijelaskan tentang pada zaman era Soeharto itu ingin membangun sawah sebesar, saya lupa berapa ribu hektar, pokoknya besar banget, dan itu berakhir gagal. Kenapa? Karena tidak ada riset yang dilakukan sebelum mengadakan program tersebut. Jadi teman-teman, di Kalimantan itu hutannya hutan gambut, dan hutan gambut itu sebenarnya banyak mengandung karbon kalau nggak salah. Dan ketika hutan gambut itu dibongkar, karbon itu akan keluar dan mencapai lapisan ozon, dan itu akan merusak ozon. Selain itu, lahan gambut yang terbuka akan mudah terbakar, apalagi dengan semakin panasnya suhu bumi. Itu semua saya dapatkan dari novel Sarongge ini. Banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana implikasi dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Selain itu, di sini juga dijelaskan tentang perspektif masyarakat desa yang bersengketa langsung dengan pemerintah tentang permasalahan tanah. Waktu itu di sini ada cerita tentang ada suatu keluarga di suatu desa di Sarongge itu, mereka udah menggarap tanah, udah mengungsikan tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun, namun tidak memiliki sertifikat tanah. Nah, akhirnya diuruslah ke pemerintah. Namun sama pemerintah itu menjadi seperti seperti informasi, wah ada tanah kosong nih yang nggak ada sertifikatnya, nggak ada kepemilikan, bisa nih diambil. Dan pada akhirnya tanah penduduk itu dijadikan lapangan golf oleh pemerintah, dan sertifikat tanahnya itu tidak cair gitu. Iya, di situ. Jadi menurut saya Sarongge ini sangat-sangat kompleks dan membuat kita jadi lebih relate sama isu-isu lingkungan. Soalnya kalau sekarang ya menurut saya sendiri, kita tuh tinggal di wilayah kota, kita nggak benar-benar ngerti, nggak benar-benar paham bahwasanya ada loh orang di luar sana yang benar-benar terdampak sama permasalahan lingkungan ini, sama deforestasi, sama pembukaan lahan gambut. Kita nggak tahu, yang kita tahu oh ada asap misalnya gitu, ada kebakaran hutan gitu aja. Padahal ada loh orang-orang di dekat sana yang secara langsung terdampak oleh itu, yang kehilangan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya novel Sarongge ini sangat-sangat bermanfaat membuat kita lebih sadar tentang betapa pentingnya lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Putri. Mungkin kita semua juga sudah akrab ya dengan Mas Tosca, dengan cerita tentang Green Radio, bagaimana ia mengawali Green Radio itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Putri. Mas Tosca memang belakangan kita lebih mengenai sebagai petani ya, gitu. Mengawali ceritanya sebagai seorang jurnalis, kemudian juga aktivis yang terkenal, begitu. Nah, tentu cerita tentang Karen dan Husin ini akan sangat relate untuk teman-teman dari teman-teman Mapala dan teman-teman NGO yang memang sering ke lapangan dan menemui konflik-konflik yang sama. Bagaimana peran gender tadi juga telah dipaparkan ya oleh Putri, di bukunya juga menceritakan tentang peran gender, bagaimana Karen yang sangat global gitu ya. Kemudian ada Husin yang memang domestik sekali sebagai peran laki-lakinya begitu. Untuk teman-teman nanti kita buka sesi pertanyaannya di akhir. Kita lanjut terlebih dahulu kepada penanggap atau pembedah yang kedua, yaitu Karik. Karik akan membedah, memaparkan, berbagi kepada kita tentang buku yang sudah ia baca, yaitu karangan dari Prof. Amos Neolaka, yaitu berjudul tentang kesadaran lingkungan. Secara garis besar teman-teman, buku ini mengulas tentang krisis lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi ya, di mana kita sangat-sangat amat terasa sekali
sekali dampak dari krisis lingkungan yang makin hari bikin kita makin kepanasan, bikin kita makin emosi di jalanan, di rumah, semuanya tempat kita tuh udah kayaknya sekarang nyari tempat itu pertama kali nilai itu ya itu ada AC-nya, ada kipasnya, ada pohonnya enggak kayak gitu. Nah di buku ini Prof. Amos itu menceritakan tentang krisis lingkungan yang saat ini sudah semakin amat terasa. Nah untuk mengatasinya itu kita butuh ada perubahan secara gaya hidup atau lifestyle, dari tidak hanya cukup hanya kesadaran, tapi kita juga harus cinta. Kayak ini ya. Selain sadar akan pentingnya keberadaan perubahan gaya hidup tadi, kita juga harus cinta terhadap lingkungan kita. Kemudian kita juga perlu memiliki kesadaran yang baik, dan juga seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesadaran lingkungan dan cinta akan lingkungan itu, mungkin boleh dipaparkan terlebih dahulu oleh Karik. Silakan Karik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Baik, selamat siang dan selamat datang buat kita semua. Mohon maaf nggak bisa semua salam karena udah dilarang. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Harik Anhar dari Komunitas Literasi dan Sastra Universitas Riau yang baru 2 tahun kami berdiri. Terima kasih dari abang dan kakak dari Paradigma yang sudah mengundang kami untuk membedah buku dan juga membahas suatu topik yang sangat menarik terkait perubahan iklim. Namun yang ingin saya bahas di kesempatan kali ini adalah tentang kesadaran lingkungan. Sederhananya buku dari Prof. Amos Neolaka ini itu adalah membahas bagaimana bahwa sebenarnya kalau kita cari yang paling menjadi penyebab dari kehancuran lingkungan itu adalah antropocentris atau yang sering kita sebut sebagai humanisme. Kenapa? Karena di dalam perjuangan manusia ya, dalam menghidupi orang banyak dan kebebasannya, itu juga merenggut satu kebebasan lain, yaitu bagaimana manusia sepenuh-penuhnya ingin hidup demi keturunannya dan melahirkan berbagai bentuk sumber ekonomi dan juga penghasilan yang itu karena manusia sendiri merasa bahwa dia kokoh dan gagah di alam semesta ini, maka dia tidak melihat dampaknya kepada lingkungan. Jadi apabila berdasarkan buku ini terkait hubungan manusia dengan alam, itu sekarang sebenarnya buku ini cukup lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Namun dari tahun 1940 sampai hari ini mayoritas manusia yang ada di bumi, menurut Prof. Amos itu melihat bahwa manusia against the nature atau manusia melawan dari alam, bukan manusia bagian dari alam. Nah, kritik yang ditujukan di dalam buku ini adalah bagaimana supaya manusia siapapun itu melihat bahwa alam, melihat bahwa dirinya adalah bagian dari alam, sesederhana itu. Namun memang terkait kesadaran lingkungan itu banyak faktornya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dari kesadaran lingkungan itu, yang pertama adalah terkait faktor ketidaktahuan. Kemudian yang kedua adalah faktor kemiskinan. Yang ketiga adalah faktor gaya hidup. Kemudian yang keempat adalah faktor dari kemanusiaan. Mungkin yang pertama yang terkait faktor dari kemanusiaan itu, mungkin yang pertama itu adalah faktor ketidaktahuan. Sekitar 3 tahun yang lalu itu ada perubahan dalam kurikulum di kampus saya, yaitu di Unri, yaitu masuk namanya mata kuliah terkait saya nggak lupa, tapi itu lebih kepada mitigasi bencana begitu. Dan itu sebenarnya adalah dimaksudkan kalau mungkin secara umum adalah terkait mitigasi terhadap kerusakan lingkungan. Itu yang saya lihat. Namun ketika saya kebetulan pernah masuk di dalam kelas itu, dan mitigasi bencana ini memang lebih kepada bagaimana memitigasi diri ketika terjadi bencana, bukan terkait bagaimana bencana alam itu dilihat dari sudut pandang bahwa ini adalah akibat dari ulah manusia, begitu. Jadi memang Prof. Amos juga menekankan bahwa masalah lingkungan
itu penyebabnya sepenuhnya adalah manusia. Jadi ketika kita mendiskusikan ini, seharusnya yang didiskusikan terkait alam itu adalah manusianya sendiri. Karena bagaimanapun manusia pada hari ini masih berlingkupnya kepada bagaimana manusia mengelola alam, bukan manusia sebagai bagian dari alam. Yang pertama itu faktor ketidaktahuan. Ada seorang filsuf yang menjelaskan kepada seorang awam bahwa ada beberapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan. Yang pertama adalah orang yang tahu apa yang dia tahu. Yang kedua, orang yang tahu yang ditidaktahunya. Kemudian yang ketiga ada orang yang tidak tahu yang ditahuinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak tahu yang ditidaktahuinya. Mudahnya dari perkataan filsuf itu, yang bijaksana yang apa? Yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang ditahuinya dan tidak tahu dan tahu apa yang tidak diketahuinya. Nah, pada hari ini teman-teman, ketika kita melihat di sekitar kita dan merefleksikan bahwa terjadi bencana alam, ada kepanasan global. Kalau nggak salah kemarin itu di daerah seperti Thailand itu panas sudah sampai 45 derajat Celcius di tahun ini. Dan di sana itu bahkan bisa dibilang orang yang keluar rumah itu sudah membatasi dirinya begitu. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa manusia itu sendiri adalah orang, ketika disebut bijaksana adalah orang yang tahu apa yang ditahuinya, maka pada hari ini kesadaran lingkungan di Indonesia itu sebenarnya sangat krisis ya. Ketidaktahuan itu ada. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk memunculkan pemikiran di masyarakat, sosial masyarakat kita, bahwa masyarakat kita itu tahu bahwa dia tidak tahu terhadap dampak lingkungan. Karena selama ini kita selalu mencoba untuk menimbulkan awareness terhadap pengetahuan di masyarakat. Namun kenyataannya masyarakat itu sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu masyarakat itu sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu dengan masalah ini, dan menjadikan masyarakat ataupun pejabat publik itu menjadi tidak bijaksana dalam memutuskan suatu problematika di masyarakat begitu. Kemudian yang kedua, masih yang tadi. Kemudian ketika kita melihat bahwa misalnya ada daerah aliran sungai yang kenyataannya daerah aliran sungai itu rusak, sungai-sungai tercemar, sampah rumah tangga itu banyak dibuang ke sungai, tercemarnya sungai-sungai dan perairan. Pada hari ini teman-teman, kita tahu sama masalah itu, tapi masalah itu tidak sampai kepada ranahnya berpikir. Jadi selama ini di masyarakat kita sedikit sekali dari masyarakat itu mengeluhkan terkait hal-hal ini. Alasannya pada faktor yang kedua, yaitu faktor yang kedua adalah faktor kemiskinan. Ketika kita melihat bahwa presiden kita kemana-mana, bahkan kemarin itu membagikan seperti baju misalnya. Ini saya menambahkan opini ya. Memberikan seperti baju, donasi dan lain sebagainya. Dan di beberapa kesempatan bahkan ada penerima bansos itu bahkan yang memfoto itu pakai iPhone gitu. Artinya selain faktor kemiskinan, ada memang masalah di mana bangsa kita itu memang masih menjadi bangsa yang menerima, masih menjadi bangsa yang miskin dalam hal penerimaan, sehingga dari kebijakan publik, kebijakan para pejabat itu orientasinya bagaimana untuk kemiskinan ini bisa ditanggulangi. Sayangnya bukan kepada tahap pemberdayaan, namun yang terjadi adalah kemiskinan yang merupakan penyebabnya dari rendahnya kualitas penduduk Indonesia itu malah dibebankan kepada negara untuk memberikan donasi kepada rakyatnya. Padahal kita membayarkan pajak, tapi pajak itu dikembalikan bukan kepada tahap pemberdayaan. Mungkin sering kita dengar ya, mungkin ada seorang pengemis, ketimbang kita kasih ikan ataupun duit, mending kita kasih pancing. Artinya dengan seperti itu kemiskinan bisa dikurangi begitu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait faktor Yang ketiga adalah terkait faktor Yang ketiga adalah terkait gaya hidup. Jadi dalam terkait gaya hidup ini teman-teman ada semacam apa ya? Kalau kita melihat bahwa ketika kita hidup di desa maka kita akan otomatis sederhana misalnya. Dan kita hidup di kota maka akan ada segmentasinya itu hedon ataupun budaya hidup yang contohnya misalnya lebih banyak ya
di kota yang saya lihat ketimbang di desa ini adalah perubahan sosial yang cukup kontradiktif. Jadi kalau di desa saya itu kawan-kawan, ketika hari Sabtu atau hari Minggu itu ada gotong royong. Tapi kalau saya melihat di kota itu lebih ramai di tempat-tempat hiburan. Jadi mungkin budaya hidup dan gaya hidup di kota itu memang menjadikan manusianya untuk ketika Sabtu dan Minggu itu memenuhi hasrat individualnya. Dan lebih kepada malah ketika orang di desa itu lebih suka bergotong royong di Sabtu dan Minggu. Nah, ini termasuk dalam gaya hidup karena kita melihat bahwa gaya hidup mewah akan menjauhkan masyarakat itu dengan kesadaran lingkungan. Salah satunya misalnya tadi disampaikan dari Kak Reva bahwa kalau orang Pekanbaru nih pergi ke daerah mana gitu kan, pasti dia mengeluh pertama panas, dan kemudian dia akan mencari tempat yang cukup dingin supaya dia bisa untuk mendapatkan kenyamanan, kemewahan. Nah, hal tersebut menjadikan masyarakat itu sendiri kurang kesadarannya karena dia sendiri bisa untuk mengantisipasi dari dampak lingkungan berdasarkan kalau kita katakan di lebih kepada dia iklim yang mikro. Artinya ini kan kita sedang menghadirkan iklim yang mikro di sini. Kenyataannya di luar sana ya kalau hujannya deras sampai banjir, kemudian kalau panas ya kepanasan kebanyakan dari kita begitu. Dan itu membuat gaya hidup kita sering sekali lebih kepada faktor apa yang paling nyaman bagi dirinya sendiri. Kemudian terakhir adalah faktor kemanusiaan. Nah, kembali lagi dengan paham tadi terkait antroposentris bahwa manusia pada hari ini melihat alam itu bukan melihat bahwa manusia itu bukan bagian dari alam, sehingga bisa kita katakan ujung dari pangkal kehancuran lingkungan di Indonesia ataupun di dunia adalah tentang humanisme. Sekali lagi, bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana manusia untuk meneruskan keturunannya. Dan paham aposentris ataupun humanis ini menyebabkan manusia itu sendiri melupakan peran dia sebagai bagian dari lingkungan. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan climate change yang dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kerangka kerja perubahan iklim memang sudah tegas untuk menyuarakan ancaman besar dari perubahan iklim yang dahsyat. Tentu kita ingin tahu dong, apa sih jawaban dari Prof. Amos Meolata terkait permasalahan lingkungan dan bagaimana menyadarkan kondisi masyarakat kita. Nah, ini sebenarnya ada keraguan dari Prof. Amos. Jawaban yang dia berikan menurut saya itu cenderung normatif. Yaitu yang pertama, berikan edukasi kepada mereka yang belum terdampak terhadap ketidaksadaran lingkungan, yaitu generasi yang pada hari ini masih anak-anak. Bagaimana anak-anak generasi yang sekarang yang itu belum terdampak kepada kebiasaan membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan aktivitas yang menghancurkan alam, itu diberikan edukasi tersebut. Karena dengan begitu untuk ke depan setidaknya kesadaran lingkungan itu bisa dibangun dari ketika anak-anak kita itu sudah berpikiran sadar. Nah, kemudian yang kedua, jawaban dari Prof. Amos adalah bagaimana pemimpin yang terpilih itu memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Jangan dia hanya menjadi pemimpin yang kemudian mendengarkan apa yang kebanyakan dari masyarakatnya inginkan. Dan kembali lagi, negara kita masih negara berkembang dengan angka kemiskinan yang sebenarnya sangat tinggi. Untuk berdasarkan statistik saja di Indonesia masih 500.000 ke atas itu cenderung disebut sebagai orang yang mapan ataupun kaum yang mapan. Padahal kita ketahui dengan 500.000 per bulan masyarakat kita itu makannya masih terengah-engah begitu. Bahkan mungkin 1 juta, 2 juta masih kesulitan. Nah, untuk melihat angka kemiskinan ini perlu adanya sebenarnya perbaikan terhadap statistik di Indonesia supaya data yang diberikan itu memang data real. Data bukan yang berdasarkan keinginan dari pemerintah saja untuk menjadi cermin bagi masyarakat global. Karena kita ketahui sekarang teman-teman, problematika lingkungan hidup itu sampai kepada taraf bahkan bisa disebut sebagai butterfly effect begitu. Bisa saja kebakaran di Riau menyebabkan kehancuran ekonomi bahkan di Singapura ataupun Malaysia ketika terjadi di sana mungkin
asap begitu, sehingga terjadi terjadi permasalahan terhadap perekonomian. Nah, maka jawaban dari Prof. Amos Nalfa sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama yang memang cukup normatif, yaitu ajak dan didik anak-anak kita untuk mengetahui terkait kesadaran lingkungan, terkait permasalahan perubahan iklim sejak dini. Itu kemudian yang kedua, yaitu pemimpin itu sadar terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat tanpa dia terlalu mendengarkan. Mungkin cukup menjadi cukup otoriter. Namun itulah yang dibutuhkan, sebab masyarakat kita masih banyak masyarakat yang miskin dan menengah yang itu membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang hampir sering menghabiskan APBN kita tanpa ada kejelasan apa dampak real yang ada di masyarakat. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan buku ini, karena memang cukup teknis, jadi beberapa interpretasi dari pandangan saya. Namun sayangnya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Karik, teman-teman. Tadi saya lupa menyebutkan di awal bahwa Karik ini dari Kalistra Undri, sama juga sebuah kelompok literasi yang dibikin oleh teman-teman dari Universitas Riau yang juga rutin menggelar diskusi buku ya, Karik ya. Kemudian atas yang disampaikan oleh Karik tadi, jadi ada dua subjek yang disampaikan sebagai jawaban dari kesadaran lingkungan kita. Yang pertama itu subjeknya adalah anak-anak yang butuh edukasi, bagaimana sebenarnya udah cukup ini ya, contoh kayak ada banyak sih di sekolah juga sekarang tuh beberapa sekolah itu sudah memasukkan kurikulum tersendiri mengenai lingkungan. Dan subjek yang kedua yaitu dari kepemimpinan. Nggak masuk berarti korporasi dan nggak masuk ya, oke benar. Normatif ya. Orang korporasi juga. Oke, baik. Oke, tadi ada 4 yang menjadi faktornya. Yang pertama ada ketidaktahuan, kemiskinan, gaya hidup, dan kemanusiaan. Kita lanjut ke pembedah yang ketiga, yaitu dari tuan rumah ya, dari paradigma. Di sini Sulaiman akan menjelaskan buku mengenai mengurai benang kusut Indonesia, Jokowi Nimix di bawah cengkraman korporasi. Nah, di sini akan dibahas tentang korporasinya, seperti apa kebijakan-kebijakan yang lahir di zaman pemerintahannya Jokowi. Buku ini secara khusus ditulis oleh Jalal itu mengulas soal praktek korporasi dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian buku ini juga sepertinya, dan kalau nanti kita dengar sendiri ya dari bedahan yang dari Sulaiman, katanya kaya akan datang. Oke, seperti apa ulasan dari penulis yaitu Jalal, boleh disampaikan? Saya silakan kepada Sulaiman. Baik, terima kasih Deva. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehadiran kawan-kawan semua. Nah, oke, masuk ke pembahasan bukunya. Dari bukunya sendiri berjudul Mengurai Benang Kusut Indonesia. Dari bukunya saja sudah bisa kita artikan bahwa posisi Indonesia saat Joko Widodo menjadi presiden itu posisinya sudah kusut gitu. Jadi di buku Jalal ini membahas bagaimana respon Kang Jalal dalam mengurai benang-benang yang kusut ini agar terurai untuk menjadi solusi yang terbaik untuk di Indonesia. Dan juga dari judulnya sendiri itu ada kalimat Jokowinomics di bawah cengkraman korporasi. Apa sih yang terjadi di Jokowi gitu ya? Apakah Jokowi berada pada posisi tercengkram oleh korporasi atau bagaimana? Nanti kita bahas lebih dalam terkait ini di buku Kang Jalal. Jadi penulisnya sendiri itu bernama Jalal atau biasa disebut sebagai Kang Jalal karena beliau merupakan orang Sunda. Beliau merupakan penulis lepas yang banyak mengeluarkan artikel-artikelnya dalam media-media sosial atau media-media berita online. Biasanya itu banyak dalam media Geotimes. Dia selalu
kritik-kritik yang membangun untuk pemerintahan di zaman Presiden Joko Widodo. Oke, dalam buku ini sebenarnya ada 4 bagian. Sebentar. Di dalam buku ini ada 4 bagian sebetulnya. Dan juga dalam buku ini sebetulnya ini bukan merupakan suatu tulisan yang utuh ditulis secara keseluruhan, tapi ini merupakan bunga rampai yang merupakan hasil-hasil artikel dari keseluruhan penulisan Jalal. Jadi hasil-hasil tulisannya di media jadi dirangkumkan dalam suatu buku yang berjudul Mengurai Benang Kusut Indonesia ini. Jadi ada 4 bahasan topik di sini. Yang pertama terkait dengan investasi korporasi, ekonomi berbagi, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sedangkan di bagian kedua itu bercerita tentang Jokowinomics, hubungan ekonomi Indonesia dengan China, dan peran BUMN dan swasta dalam pembangunan. Sedangkan di bagian ketiga itu bercerita tentang saatnya memperkuat AMDAL dan KLHS, dari kisruh reklamasi semen Rembang hingga Freeport Indonesia dan Seksi Gilet. Nah, di bagian keempat ini yang berceritakan tentang perubahan iklim, posisi Indonesia dan nasib berkelanjutan. Nah, jadi pada sesi kali ini, karena di sini banyak artikel-artikel yang dimuat oleh Kang Jalal ini, saya banyak membahas tentang di bagian keempat tentang bagaimana perubahan iklim, posisi Indonesia dan nasib keberlanjutan. Oke, jadi mudah-mudahan kawan-kawan di sini sudah satu pemahaman gitu ya. Jadi ini merupakan bunga rampai, bukan suatu tulisan yang secara keseluruhan, tapi ini merupakan gabungan dari seluruh artikel Jalal yang diterbitkan dalam media-media online. Nah, artikel yang pertama Jalal bercerita tentang pidato imajiner Presiden Jokowi di COP 21 Paris. Mungkin ketika kawan-kawan mendengar COP banyak yang belum mengenal gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan, sedikit mereview kembali. Dunia sebenarnya sudah lama membahas tentang program bagaimana untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup. COP merupakan Conference of Parties atau perkumpulan para pihak yang dimana membahas tentang bagaimana konsep yang dilakukan seluruh negara untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, COP yang pertama ini digelar di tahun 1995 di kota Berlin, tepatnya di tahun 1995. Ini merupakan forum pertama dunia, sama-sama dunia membahas tentang bagaimana solusi yang terbaik untuk iklim yang ada di dunia ini. Nah, dalam posisinya ini, COP di tahun 2015 itu memasuki pada COP 21 yang berlokasi di kota Paris, negara Prancis. Nah, di sini berjudul pidato Jokowi imajiner. Artinya ini merupakan keresahan Jalal ketika Jokowi menyampaikan pidatonya dalam forum dunia. Ini nggak sesuai dengan ekspektasi seorang Jalaluddin. Nah, di sini dia menyampaikan seharusnya ketika COP 21 Paris ini, ketika itu bertepatan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau di tahun 2015. Tetapi dengan gamblangnya Jokowi tidak mau meminta maaf kepada seluruh negara. Tetapi Jokowi malah selalu membicarakan Indonesia bagian dari solusi dunia. Indonesia bagian dari solusi. Tapi sama sekali Jokowi tidak membahas bagaimana langkah-langkah yang konkret Jokowi lakukan ketika selesai forum Conference of Parties ini terjadi di Paris ini. Nah, jadi Jalal ini menuliskan kritikannya ketika dia ibaratnya menjadi penulis pidato seorang Jokowi gitu ya. Dia menuliskan seharusnya Jokowi meminta maaf kepada seluruh dunia karena dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 2015, terlebih di Provinsi Riau, sudah banyak mengeluarkan emisi yang luar biasa dan juga malah menyebarluaskan karbon dioksida. Ini menjadi permasalahan, dan bahkan di 2015 Indonesia merupakan negara yang penghasil emisi yang terbesar yang paling banyak dipengaruhi oleh kebakaran lahan dan hutan ini. Oke, lanjut dalam
Mungkin di bagian ini memang agak sedikit berat pembahasannya karena banyak kebijakan dan juga pidato presiden kita. Judul artikelnya berbicara tentang Copenhagen, Paris, Jakarta dari COP21 menuju tindakan nyata di level nasional. Nah, pada tahun 2019 itu bertepatan dengan kondisi COP yang ke-15. Seluruh negara berharap ketika COP15 ini punya ekspektasi yang tinggi terhadap perubahan iklim. Namun kondisi berbalik itu terjadi gitu. Ekspektasi yang tinggi yang sudah ada di seluruh negara ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari seluruh negara ini. Kenapa sih COP 2009 ini menjadi kemunduran dari pertemuan perubahan iklim ini? Yang pertama, tak ada kejelasan dalam hal komitmen dalam dukungan pembiayaan yang efektif terhadap pembangunan rendah karbon di negara-negara berkembang. Nah, ini menjadi alasan pertama kenapa forum COP di Copenhagen pada COP 15 ini menjadi kemunduran dari forum-forum COP sebelumnya. Dan juga faktor kedua yang menyebabkan forum yang di Copenhagen ini menjadi bermasalah adalah negara-negara maju berdalih untuk menghindari komitmen. Mereka, negara-negara maju ini selalu menyalahkan negara-negara berkembang yang punya masyarakat yang luas seperti Cina dan juga India. Negara-negara maju ini ingin Cina dan juga India ini juga punya komitmen yang sama atas apa yang sudah Amerika Serikat lakukan. Oke, selanjutnya terkait faktor yang ketiga, perusahaan hanya diberi akses sangat terbatas. Di sini bukan berarti Jalal ingin korporasi terjun juga untuk mengatasi perubahan iklim, enggak. Tapi di sini keterbatasan ini perusahaan nggak dilibatkan secara khusus. Bagaimana perusahaan juga harus punya komitmen yang lebih gitu. Karena salah satu faktor yang membuat perubahan iklim ini terjadi adalah yaitu perusahaan itu sendiri. Seharusnya perusahaan ini, kalau kata Kang Jalal, itu juga menjadi suatu komitmen dari perusahaan. Kalau bisa perusahaan itu juga mengeluarkan national determined contribution-nya atau kontribusi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan untuk menekan laju perubahan iklim. Dan juga setelah forum Copenhagen yang cukup mengecewakan negara ini, muncullah COP21 gitu. COP21 di Paris. Dan ini kalau kata Kang Jalal ini bagian dari solusi. Kenapa COP21 ini menjadi solusi? Karena COP21 ini menyebutkan komitmen kontribusi penurunan emisi karbon yang diniatkan. Artinya sebelum pertemuan ini banyak yang tidak berkomitmen terhadap perubahan iklim. Tapi di COP21 ini seluruh negara, kurang lebih ada 184 negara sama-sama berkomitmen dalam meniatkannya dalam bentuk suatu dokumen National Determined Contribution atau batas yang wajarnya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, juga untuk alasan keduanya, negara-negara maju maupun negara berkembang memiliki emisi besar tidak lagi menunjukkan perilaku yang menyebalkan seperti yang dilakukan ketika forum di Copenhagen. Jadi di COP21 ini sama-sama seluruh negara itu bersepakat, nggak ada lagi menimbang negara maju, negara berkembang, tapi semuanya sama, harus sama-sama punya komitmen. Ini bukan ditugaskan, tapi adalah komitmen bersama seluruh negara. Dan juga alasan ketiga, komitmen yang sangat tinggi dari perusahaan-perusahaan yang progresif gitu ya. Pada COP21 ini, itu ternyata perusahaan dilibatkan. Perusahaan juga harus punya komitmen tersendiri dalam menangani perubahan iklim ini. Jadi bukan hanya sektor negara saja yang bertanggung jawab, tapi juga perusahaan-perusahaan ini juga bertanggung jawab terhadap emisi yang sudah dihasilkannya. Dan juga selanjutnya alasan keempat, komitmen swasta itu ditunjukkan bukan hanya dengan pernyataan dukungan, tetapi dalam bentuk NDC juga. Negara mengeluarkan NDC dan juga perusahaan mengeluarkan NDC-nya masing-masing gitu. Oke, selanjutnya
artikel selanjutnya dari Jalal. Memang mungkin agak sedikit meloncat-loncat karena ini merupakan artikel-artikel Jalal yang dikumpulkan. Jadi artikelnya itu berjudul tentang menuju neraka dan banjir besar. Catatan perubahan iklim 2016. Ini sedikit menarik gitu ya. Sebelumnya di COP Paris yang ke-21 membicarakan bahwa ini adalah bagian solusi gitu. Tetapi ketika 2016 kenapa ini menjadi masalah lagi? Ini jadi tanda tanya besar. Apa sih yang terjadi di COP pada tahun 2016 ini? Pada tahun 2006, fisikawan jebolan MIT Joseph Fromm itu membuat buku judulnya Hell at High Water: Global Warming, the Solution and Politics and What We Should Do. Secara singkatnya ini membicarakan COP atau kebijakan-kebijakan ini juga dipengaruhi oleh politik. Politik juga berpengaruh terhadap perubahan-perubahan iklim ini. Kang Jalal menjelaskan kita punya seluruh teknologi gitu ya. Seluruh negara punya seluruh teknologi. Kalau teknologi itu semua itu dikumpulkan, ini akan menjadi ekonomi yang baik untuk seluruh negara. Tapi kondisinya sekarang itu malah berbanding terbalik gitu. Ini salah satunya dipengaruhi oleh politik ini tadi. Jadi Rom menekankan di sini politiklah yang paling sulit diarahkan. Jadi walaupun sebelumnya kita sudah bersepakat pada pertemuan Paris ini, ternyata 2016 ada suatu politik yang memang mengadukan pertemuan Paris di tahun 2016 ini. Apa sih yang terjadi pada pertemuan COP 2016 ini? Yang pertama adalah bukti kelembaman politik ini sangat mudah diperoleh. Di sini, ketika 2016 ini bertepatan dengan Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Kenapa ini menjadi sebuah kemunduran pada pertemuan Conference of Parties ini? Karena Donald Trump ini sifatnya orangnya inkonsisten. Inkonsisten itu seperti apa? Dalam kampanye-kampanyenya menyebutkan dia pro terhadap perubahan iklim. Tapi ketika beliau, Donald Trump ini menjadi presiden, ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya. Jadi Donald Trump ini, kalau kata Kang Jalal, ini adalah orang yang bermasalah. Inilah yang membuat perubahan iklim ini bermasalah. Padahal Amerika Serikat itu termasuk negara kedua penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Yang pertama China gitu ya. Dan juga 18% emisi yang dihasilkan oleh seluruh negara ini itu datangnya sumbernya dari Amerika Serikat gitu. Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini akan menimbulkan komitmen yang ada di Paris ini jadi bermasalah gitu. Terlebih Donald Trump mengancam bahwa dia akan keluar dalam kesepakatan Paris pada 2016 ini. Padahal Amerika Serikat sebagai sumber emisi karbon nomor 2, dan bahkan dia mengancam untuk keluar dan membicarakan bahwa perubahan iklim ini adalah suatu hoax dan juga bentuk strategi politik dari China untuk menurunkan ekonomi dari Amerika Serikat. Oke, selanjutnya itu terkait setelah Trump meninggalkan kesepakatan Paris. Jadi memang sebelumnya Trump cuma mengancam gitu untuk keluar dari kesepakatan Paris. Ternyata hal itu dilakukan dengan benar, bahwa Trump memang keluar dari kesepakatan Paris gitu. Dengan dalih hoax tadi, perubahan iklim itu dianggap Trump adalah suatu hoax belaka. Dan juga dianggap bahwa perubahan iklim ini adalah politik China untuk membuat kemunduran ekonomi Amerika Serikat menurun. Hal ini ditambah juga gitu ya, ketika Trump membentuk senatornya dalam kabinet Trump ini, 22 orang senator ini dipilih yang merupakan para pendusta-pendusta perubahan iklim. Ini yang membantu Trump dalam menjalankan kebijakannya selama menjadi presiden di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya ada perkataan necessary evil gitu. Ketika Trump memutuskan keluar dari kesepakatan Paris ini,
ini menjadi penolakan yang luar biasa dari masyarakat Amerika Serikat. Ternyata Amerika Serikat juga tidak mendukung apa yang sudah dibuat kebijakan oleh Donald Trump tadi. Ternyata memang Amerika Serikat itu sudah lama tidak menggunakan energi-energi yang tidak terbarukan seperti energi fosil gitu. Dan juga salah satu yang menolak itu adalah Mark Zuckerberg, Tom Hawks, Lord Bradford, Jeff Immelt, Dion Whistler, dan Sundar Pichai. Mereka semuanya menyayangkan bahkan mengutuk keputusan Trump yang keluar dari keputusan Paris ini. Jadi walaupun Trump itu keluar dari kesepakatan Paris, tetapi masyarakat-masyarakatnya, perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat ini mendukung untuk perbaikan-perbaikan yang ada di perubahan iklim ini. Oke, ini juga melanjutkan penyampaian dari Karik tadi gitu ya, juga banyak membahas tentang anthropocene. Di dalam buku Jalal ini, dalam suatu artikelnya berjudul Hari Bumi dalam Kesadaran Anthropocene. Di pada kondisi ini, Jalal menyadari bahwa kondisi saat sekarang ini berada pada posisi anthropocene. Artinya kondisi dunia ini juga dipengaruhi oleh orang-orang yang hidup di dunia ini gitu. Artinya kalau ingin manusia itu bertahan lama, seharusnya menciptakan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk generasi yang akan datang. Ketika ingin menghancurkan dunia, ya silahkan membuat kebijakan-kebijakan buruk agar berhenti lebih cepat dunia ini gitu. Selanjutnya dalam artikelnya, sebenarnya masih banyak artikelnya, cukup berat juga pembahasannya. Salah satu yang menarik itu bersama Al Gore menjadi pawang perubahan iklim. Ini bagi kawan-kawan yang belum tahu, Al Gore ini merupakan aktivis yang sangat mendukung terkait perubahan iklim. Dia banyak menerbitkan buku, dia bahkan membuat suatu film yang mungkin kita semua belum menonton filmnya gitu. Padahal ini menjadi sangat baik bagi kita untuk menonton filmnya yang berjudul tentang An Inconvenient Truth. Ini banyak membicarakan tentang perubahan iklim. Oke, mungkin itu bagian dari artikel-artikelnya ya. Jadi kalau saya simpulkan sendiri, apa sih yang menjadi kegundahan Jalal itu sebagai penulis ini? Apa sih yang menjadi keresahan Jalal sebagai penulis ini sehingga menerbitkan buku mengurai benang khusus Indonesia ini? Ternyata kalau saya baca secara keseluruhan, yang menjadi permasalahan Jalal adalah yang pertama adalah state capture gitu. State capture ini adalah yang merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu bergantung pada perusahaan. Jadi ini menjadi keresahan Jalal yang di mana dia merasa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini juga menguntungkan para perusahaan-perusahaan ini. Dan juga yang kedua, terkait dengan masih banyaknya kebijakan-kebijakan negara Indonesia yang bersifatnya terhadap pada retorika belaka gitu, retorika will gitu. Belum masuk pada konsep bagaimana implementasi yang baik terhadap perubahan iklim. Nah ini sebetulnya sama-sama kita bisa lihat gitu ya. Peraturan dalam hal undang-undang lingkungan hidup Indonesia ini sebenarnya sudah banyak. Bahkan dari tahun 1978, negara Indonesia itu sudah punya menteri yang berfungsi dan berkewajiban terhadap bagaimana penanganan perubahan iklim. Bahkan sampai sekarang, artinya sudah sekitar 50 tahunan Indonesia sudah banyak membahas perubahan iklim dalam hal kebijakan-kebijakannya, terutama dalam hal turunan dari kebijakan Paris ini yang di tahun 2016 Indonesia meratifikasi atau menyusun ulang undang-undang itu pada Undang-Undang 16 tahun 2016 yang merupakan ratifikasi dari undang-undang dari kesepakatan Paris Agreement. Dan juga selanjutnya turunan dari undang-undang ratifikasi nomor 16 tahun 2016 ini adalah dalam bentuk kebijakan-kebijakannya dalam sektor kehutanan dan lahan atau kita sebut sebagai pollination. Ini yang belum sama-sama kita tahu gitu. Kawan-kawan mungkin nggak ngerti apa sih pollination gitu. Forest and Orderland Use, mungkin baru mendengar kali ini.
ternyata ini merupakan kesepakatan dunia yang diturunkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, yang dalam rencana operasional itu berbunyi Forest and Other Use Indonesia 2030. Dan juga dalam peraturan yang ini itu juga mewajibkan seluruh daerah-daerah untuk sama-sama membuat rencana kerja masing-masing turunan dari rencana operasional Indonesia Polynesia 2030 ini. Nah, ini yang menjadi salah satu kekhawatiran Jalal. Apakah sinkronisasi dari kebijakan nasional dan daerah ini sudah baik atau belum? Dan juga apakah peraturan Indonesia Polynesia ini bersentuhan dengan perusahaan atau tidak, atau bahkan menguntungkan perusahaan gitu. Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya terkait dengan kebijakan Indonesia terkait dengan permasalahan perubahan iklim ini. Sedikit awal dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Sule. Jadi tadi Sule menceritakan tentang buku Mengurai Benang Kusut Indonesia. Ini lebih kepada dampak-dampak aturan-aturan yang keluar di zamannya Presiden Joko Widodo. Ada beberapa data yang dipaparkan dari mulai korporasi, dari mulai tentang perusahaan, pemerintahan, tentang pelibatan dari korporasi terhadap kerusakan lingkungan dan sebagainya. Balik lagi, ini adalah kumpulan artikel yang dimuat di dalam buku, begitu. Untuk teman-teman yang mau belanja buku ini juga tersedia di bukunya di kedainya Senarai. Nanti teman-teman boleh lihat jika hendak membelinya. Mungkin itu dia paparan awal dari para pembedah yang hadir. Selanjutnya saya serahkan kepada seluruh peserta yang hadir. Apapun yang ingin disampaikan, entah itu teman-teman mungkin sudah pernah baca 3 buku yang sudah disampaikan, kemudian ingin menyampaikan pendapatnya, atau ingin bertanya, atau ingin menyampaikan apapun, atau mungkin ada saran buku apa yang kemudian akan kita bedah kembali. Saya persilakan kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Boleh kakak, abang, teman-teman mahasiswa. Kenalkan, saya Besta dari Perkumpulan Elang. Dari 3 buku yang dibedah tadi, kebetulan saya baru baca 2, Sarongge dan Mengurai Benang Kusut Indonesia. Nah, saya mau mulai dari yang terakhir, Mengurai Benang Kusut Indonesia. Ada satu artikel yang menarik yang ditulis di situ, berkaitan dengan korporasi dan perusahaan. Kang Jalal itu menganalogikan korporasi itu seperti manusia artifisial gitu ya, tapi yang punya sifat psikopat. Psikopat itu seperti apa? Dia menggambarkan gitu ya, teman kita psikopat, dia menusuk kita gitu ya, menusuk kita dari belakang, kemudian di depan nanti dia say hi gitu kayak ramah gitu. Nah, dia menganalogikan perusahaan itu seperti itu. Bisa bayangin nggak misalnya RAPV atau Arara Abadi, perusahaan yang kita tahu lah ya, yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, Riau khususnya itu besar-besaran. Mereka deklarasi ramah lingkungan gitu ya. Logikanya di mana loh? Mau ini gitu ya, mau mau menerima secara logika. RAPV itu peduli terhadap lingkungan, menjaga hutan segala macam. Sementara kita tahu bahwa 2 perusahaan besar ini adalah sebagai biang dari kerusakan hutan di Provinsi Riau. Nah, itu menurutku yang satu yang cukup menarik di artikel. Mungkin tadi itu tidak masuk dari bagian yang dibahas oleh Sulaiman, tapi itu jadi satu artikel yang saya ingat di di bukunya Kang Jalal itu. Nah, kemudian yang Sarongge, memang sebenarnya kalau anak muda gitu ya, yang ingin tahu gimana sih dunia aktivis lingkungan, kemudian membacanya juga tidak bosan gitu ya. Memang Sarongge adalah salah satu pilihan yang sangat menarik gitu. Bagaimana Mas Tosca itu menarasikan atau membuat cerita perjuangan lingkungan, aktivis lingkungan itu menjadi satu tulisan novel yang ya anak muda sangat inilah, artinya membacanya nggak bosan gitu ya. Menurutku buku Sarongge sangat menarik untuk
dibaca sehingga kita mengetahui juga di situ bercerita juga tentang korporasi, bagaimana jahatnya korporasi itu dalam merampas hutan tanah masyarakat. Ini diceritakan di buku Salomon. Mungkin itu sebagai pembuka saja diskusi kita, atau nanti ini jadi pemantik kawan-kawan juga untuk menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Besta sebagai pembaca dari 2 buku yang sudah kita bedah hari ini. Pemaparannya cukup sama dan memang direkomendasikan untuk dibaca. Ada lagi teman-teman yang lain? Dari teman-teman mahasiswa ada? Oh iya. Halo, jadi teman-teman, buku Saroge ini adalah buku yang pas untuk mengenalkan kita tentang isu-isu lingkungan. Nah, apalagi kita sekarang kan banyak anak muda yang belum aware tentang isu-isu lingkungan, apalagi kita yang tinggal di kota yang merasa everything is normal, kayak panas, udah biasa, emang dari dulu juga panas gitu. Padahal ini semua tuh adalah dampak dari perubahan iklim. Mungkin kita nggak sadar, jadi kita harus menyadarkan diri kita dari yang baca buku, mulai dari yang ringan. Saroge ini termasuk ringan karena dibungkus dengan cerita fiksi. Di sana juga ada kisah-kisah yang mungkin bisa relate. Ada apa ya? Di situ dijabarkan kayak perasaan-perasaan, emosi, ada deskripsi seperti itu, enggak yang seperti tulisan ilmiah yang kaku. Jadi lebih mudah diikuti. Dan di sini juga banyak ilmu yang didapat selain tentang isu-isu lingkungan, juga banyak tentang hal-hal positif yang bisa diambil dari hutan. Di novel Saroge ini banyak juga penjelasan atau informasi tentang berbagai tumbuhan endemik yang ada di hutan tropis beserta manfaatnya. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, karena tidak ada penanya, aku penasaran. Mungkin teman-teman dari Kalistra sama PK Bupati boleh cerita sedikit tentang komunitasnya, dan mungkin siapa tahu nanti teman-teman yang lain itu berniat untuk bergabung ke komunitas literasi ini. Mungkin dari Karik dulu deh, dari Unri. Terima kasih Kak Reva. Kalau teman-teman mungkin yang banyak dari Unri itu hari Rabu sama hari Jumat tuh kami sering buka taman baca di depan buku-buku. Nah, buku yang kami pinjamkan itu biasa bervariasi ya, bebas. Tapi setelah 2024 ini kami kenal dengan Pekanbaru Book Party, IBP, itu baru kami coba merubah konsep dari yang awalnya membuka perpustakaan bergerak, yang bukunya itu 50% itu nggak kembali memang. Itu berubah ke fase mencoba untuk menghidupkan budaya berdiskusi lebih banyaknya. Karena ketika buku itu hanya menjadi mengendap dalam pikiran kita dan tidak dicoba didialektikakan, maka ketertarikan terhadap isi buku itu sendiri perlahan mulai hilang di generasi kami yang sekarang begitu. Dan teman-teman bisa datang untuk pinjam buku itu pokoknya tiap hari Rabu sama hari Jumat, kadang juga hari Minggu juga buka. Dan kalau teman-teman tahu sebenarnya mungkin kemarin ketika masalah aliansi mahasiswa penggugat ataupun video kritik rektor itu sebenarnya anak-anak Kalistra yang bikin gitu. Jadi kami cukup progresif lah dalam untuk menyatakan kebebasan berekspresi dan juga untuk mencoba mengadvokasi sebuah isu. Karena ketika anak-anak muda itu duduk diskusi bahas suatu kajian, suatu isu, maka setelah itu yang mereka pikirkan adalah apa aksi selanjutnya. Nah, mungkin selama ini kita sering jauh ya, sehingga teman-teman dengan kegiatan lingkungannya, kami dengan kegiatan untuk advokasi kebijakan publik, nah itu sebenarnya bisa satu irama gitu kan Kak. Apalagi teman-teman di Kalistra ini memang lebih banyak itu orang-orang yang punya buku-buku yang bisa untuk dijadikan landasan setidaknya untuk menambah semangat gitu. Kayak teman-teman
buku seperti Laut Bercerita, itu sering kebanyakan anggota kami sudah baca itu gitu, ataupun buku-buku Sogi misalnya. Nah, mungkin ke depan sih bakal ada hal-hal baru, karena memang tujuan Kalistra itu di awal itu untuk menghidupkan ekosistem penulis. Sayangnya memang ketika kami melihat ternyata untuk menghidupkan ekosistem penulis itu di Unri cukup sulit, jadi kami tetap mencoba untuk membuka ekosistem bacaan saja terlebih dahulu. Karena melihat juga Pekanbaru Book Party untuk pembaca itu sudah sangat banyak, dan memang dulu orientasi Kalistra itu lebih kepada tulisan buku novel untuk menghidupkan budaya penulis di Unri yang memang tidak ada selain mungkin di kawan-kawan Bahana, namun itu jurnalistik. Kami mau coba untuk menghidupkan yang di bagian novel, penulis buku yang bebas gitu, sehingga makin banyak buku bacaan yang bisa dihasilkan dari mahasiswa Unri itu sendiri. Mungkin itu kan. Oke, baik. Boleh dilanjut terlebih dahulu untuk dari Pekanbaru Book Party. Oke, kalau untuk Bupati sendiri sama Bupati juga komunitas literasi. Jadi Bupati itu konsepnya mungkin sebaliknya dari Kalistra. Bupati itu lebih santai, namanya juga party kan, maunya have fun. Jadi konsep kami itu seperti piknik tapi sambil baca buku, dan buku-buku yang dibahas di Bupati itu inklusif, nggak yang ada satu tema mendominasi, itu nggak, lebih ke open to every genre. Jadi mau buku masak-masak sekalipun mau di-review itu gak apa-apa banget. Yang penting orang baca buku aja tuh udah alhamdulillah gitu. Jadi Ya nggak dibatasi. oh ya, Bupati ini juga open to public, regardless of background, mau umurnya berapapun, mau latar belakangnya apapun, kami welcome semuanya di Bupati. Cuman mungkin berdasarkan keresahan saya sendiri, mungkin Bupati ini sebenarnya bisa lebih dibawa ke hal-hal yang meningkatkan awareness seperti ini. Jadi teman-teman sekalian di sini saya harapkan sekali untuk bisa datang ke Bupati untuk membahas isu-isu lingkungan. Mungkin banyak juga, apalagi kan biasanya sih yang datang ke Bupati itu anak-anak muda ya, bacaannya tuh self improvement atau novel-novel gitu. Bisa kok teman-teman masuk ke dalam komunitas, lalu membuat teman-teman Bupati itu jadi lebih aware terhadap isu lingkungan. Mana tahu ada yang tertarik dan gabung di NGO seperti di Kalahari dan ikut aktivisme lingkungan. Bupati sendiri itu diadakannya setiap minggu ya, di weekend terutama, entah Sabtu atau Minggu, dan lokasinya berpindah-pindah. Agendanya biasanya 15-30 menit itu silent reading. Kita semua baca buku sama-sama diam, fokus baca buku. Lalu setelahnya itu berdiskusi, review buku sambil diskusi. Ya, begitu saja dari Bupati. Terima kasih. Oke, terima kasih Karib dan Putri. Tadi penjelasan tentang bagaimana komunitas literasinya mereka. Saya teringat satu guyonan dari Gus Dur ya, Karib, yang tentang keresahan kamu tadi, bahwa hanya orang bodoh yang mau meminjamkan bukunya, dan hanya orang gila yang mau memulangkan buku yang dia pinjem. Jadi untuk mengatasi keresahan itu berbelanjalah di kedainya Senara ya teman-teman ya. Oke, balik lagi, saya buka satu penanya lagi, jika atau satu penangkap atau siapapun yang ingin membicarakan tentang forum hari ini. Apakah ada? Boleh mengacungkan tangannya. Tidak ada? Oke, good. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh materi hebat, Putri, saudara Arif, dan juga saudara Sulaiman. Ya, untuk diskusi kita pada hari ini itu membahas tentang buku-buku yang tadi. Sejujurnya saya tidak membaca ketiganya, tetapi dari apa yang disampaikan, yang saya sangat tangkapi tentang perubahan iklim ini, sebenarnya permasalahannya itu antropologi yang saya tangkap. Nah, dari antropologi, oke, sedikit kan nanti kita lanjut. Dari apa yang disampaikan tadi, antropologi itu menurut saya di Indonesia sendiri lahir
tiga peranan kenegaraan, yaitu yang pertama pemerintah yang tadi sudah disinggung oleh saudara Rayman. Ada juga di situ korporasi yang berperan sebagai penunjang GDP untuk memberikan bantuan kepada pemerintah untuk agar negara bisa berjalan dan berkembang. Kemudian ada peran yang ketiga, itu masyarakat. Nah, untuk pemerintah dan korporasi itu tadi sudah disampaikan, dan menurut saya itu agak berat kalau kita lakukan dalam jangka pendek. Nah, saya suka ketika diskusi itu melahirkan sesuatu hal, mungkin rekomendasi dari kita yang telah kita lalui tadi. Masyarakat itu secara individu maupun rumah tangga itu menghasilkan emisi. Saya lupa per orangnya atau per rumah tangganya berapa, tapi untuk perbandingan saja, perusahaan rokok yang mungkin kita sendiri di sini tadi saya lihat banyak rokok. Perusahaan rokok itu dalam setahun itu menghasilkan 84 megaton emisi karbon. Itu melalui dasar pembuatan rokok saja. Belum lagi nanti rokok yang dibakar atau misalnya rokok dibuang, dalam proses distribusinya ada lagi menghasilkan karbon. Nah, mungkin langkah-langkah kecil yang ingin saya tahu mungkin dari saudara dan saudari pemateri di sini, langkah kecil yang bisa kita ambil sebagai masyarakat anak muda dalam mengurangi emisi karbon harian kita masing-masing. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Jafran. Langkah kecil yang mungkin bisa kita lakukan sebagai individu, karena memang ujung-ujungnya ini ulah manusia sebenarnya. Menurut saya kebetulan ya mungkin ada satu pandangan hidup baru di 2024 ini yang saya coba inisiasi untuk diri sendiri, dan memang tidak saya sosialisasikan karena cukup berat untuk dijalani. Jadi setelah saya pertimbangkan, kos dengan kampus saya itu nggak jauh. Jadi selama ini ketika aku nggak ada kepentingan mau keluar ke kampus itu aku jalan kaki. Nah, mungkin salah satu langkah baik untuk memulai gaya hidup sehat, karena aku lupa dalam artikel apa, tapi ada disebutkan salah satu ciri negara maju adalah orang kayanya itu jalan kaki dan orang miskinnya itu pun jalan kaki. Di Indonesia itu orang kayanya itu naik pesawat, orang miskinnya itu naik mobil, orang menengahnya naik mobil, naik motor, orang miskinnya naik motor minimal. Jadi yang saya lihat sebagai anak muda ya, itu yang sudah saya lakukan di 2024. Jadi kalau ke kampus dan nggak ada urgensi mau kemana-mana, biasanya aku jalan kaki. Nah mungkin itu sih untuk mengurangi emisi, juga untuk menghemat biaya sebenarnya untuk kuliah. Mungkin itu dari aku, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Izin Ketua mungkin dalam menjawab pertanyaan dari Ketua Mapalo Mindala gitu ya, terkait bagaimana sih peran yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda gitu. Ini dalam hal implementatif sebagai anak muda gitu ya, bukan sebagai pergerakannya gitu ya. Sebenarnya ini sudah banyak saya sharing mungkin ya, apa yang disebut dengan lifestyle nol emisi. Artinya gaya hidup nol emisi. Dalam makna lifestyle nol emisi ini bukan berarti kita tidak menghasilkan emisi. Kita tetap dalam hal melakukan apapun kita tetap mengeluarkan emisi. Gampangnya saja ketika menghidupkan kipas, mengecas HP, menggrinder kopi, itu semuanya menghasilkan emisi. Merokok, berkendara, dan juga menggunakan AC dan lain sebagainya, itu semuanya menghasilkan emisi. Nggak ada bagian dari kita ini nggak menghasilkan emisi. Bahkan kotoran kita pun juga mengeluarkan emisinya gitu, metananya gitu, juga bagian dari emisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nol emisi tadi? Kita boleh kalkulasikan. Dalam buku jalan ini juga sedikit membahas tentang bagaimana sih kita mengkalkulasikan hasil dari emisi kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kita sebagai mahasiswa beraktivitas pagi, bangun tidur, ngecas HP, mandi, terus pergi ke kampus naik motor,
pakai kendaraan lagi, terus tiba di kampus masuk ke ruangan yang ber-AC, balik kampus naik motor lagi. Itu semuanya harus kita kalkulasikan kalau kita memang ingin berfokus terhadap nol emisi tadi. Sebenarnya udah banyak beredar kalkulator emisi ini. Kita bisa memperhitungkan berapa sih emisi yang kita hasilkan hari per harinya gitu. Nah, hasil dari akumulasi tersebut kita jumlahkan, hasil dari itu kita ganti gitu. Bagaimana kita menggantinya? Apa yang harus kita lakukan untuk mengganti hasil dari emisi yang kita lakukan tadi? Contoh kecilnya adalah menanam pohon. Itu contoh kecilnya gitu ya. Karena meminta pohon ke negara kondisinya saat ini sangat gampang, sangat mudah. Apalagi kita sebagai pribadi itu dimiliki jatah bahkan bisa meminta tiap hari gitu, 25 pohon per KTP. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk menciptakan budaya nol emisi ini. Jadi coba kawan-kawan coba implementasikan saja, coba menghitung saja lah berapa sih emisi yang kawan-kawan hasilkan dari rokok kawan-kawan satu slot, mungkin bareng-bareng sama kawan-kawan gitu ya. Berapa sih emisi yang dihasilkan? Berapa sih emisi yang kawan-kawan lakukan ketika berkendara ke kampus? Dalam hal buku ini juga didorong, sebenarnya ini fokus kepada pembangunan perkotaan. Bagaimana seharusnya kota perkotaan ini banyak menggunakan transportasi yang sifatnya bukan individual, tapi angkutan massal. Seharusnya ini juga contohnya kan seperti di kampus kita sudah ada bis Undri, di kota Pekanbaru ada CMP. Ini sebenarnya bagian dari solusi pemerintah juga. Dan juga saya ingin menambahkan terkait bagaimana sih peran anak muda menghadapi perubahan iklim ini dalam hal partisipasi publiknya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak hal terkait ini karena kita punya peluang gitu. Kita sebagai anak muda ini punya peluang untuk menyampaikan kepada negara apa sih yang menjadi keresahan kawan-kawan di sini. Ini sebenarnya lebih level ke kebijakan, itu lebih konkret sebenarnya daripada kita melakukan aktivitas per individu. Dampaknya ke lingkungan itu nggak banyak. Tapi kalau kita mendukung partisipasi publik, menyampaikan kepada negara, dan juga paradigma bisa membantu dalam mengkomunikasikan itu ke level kebijakan, itu silahkan sampaikan ke paradigma gitu. Karena paradigma ini juga banyak membahas tentang bagaimana penanganan perubahan iklim ini dalam level kebijakan, bukan hanya dalam hal implementasi individu per individu gitu, tapi memang masuk ke level kebijakan. Karena memang perubahan iklim ini nggak bisa kita pungkiri banyak dipengaruhi oleh perusahaan. Korporasi ini menjadi momok sebenarnya. Kita kebanyakan ketika membahas perubahan iklim ini kita banyak membicarakan tentang gejala-gejala perubahan iklim gitu, semacam banjir, intrusi air laut di inhil, kebakaran hutan dan lahan. Kita banyak berfokus untuk penanganan gejala-gejala dari perubahan iklim ini, tapi kita jarang menyorot apa sih hal yang mengakibatkan perubahan iklim ini. Ternyata salah satu faktornya adalah korporasi-korporasi ini. Apa sih seharusnya bisa lakukan? Contohnya kita bisa mencabut izin, mempersulit izin pertambangan, terus izin HGU, hak guna usaha, dan juga HTI, hutan tanaman industri, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kami mendorong itu, mengumpulkan kawan-kawan di sini, apa sih saran kawan-kawan gitu, yang bisa disampaikan paradigma yang mengkomunikasikan dalam level kebijakan ini nanti kepada negara gitu. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya pribadi dari dalam diri saya itu masih ada dilema. Dilemanya sekarang karena apa ya? Karena perubahan iklim itu menurut saya kayak udah terlanjur. Dan apapun yang kita lakukan itu tuh pasti apapun yang kita lakukan dan apapun kebutuhan kita saat ini pasti akan mengeluarkan emisi. Dan mungkin saya juga masih antroposentris yang berpikir kayak ya saya pasti akan memenuhi kebutuhan diri saya sendiri dulu, baru saya mikirin yang lain. Ya, dan juga saya juga mikir ini dibandingkan dengan emisi individu yang kita keluarkan, lebih besar lagi emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kontribusi individu untuk mengeluarkan emisi itu menurut saya kayak percuma karena kecil
kecil banget dibandingkan dengan apa yang emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Kayak misal di sini kita menghemat penggunaan listrik, jalan kaki dan segala macam. Di sana mereka buka lahan gambut, karbon dioksida yang dilepas tuh banyak gitu loh. Jadi nggak ada apa-apanya. Itu menurut saya ya, kalau ada di sini yang bisa mengubah pandangan saya minta tolong dan mohon sekali untuk dicerahkan saya ini. Nah, maka dari itu mungkin apa yang saya bisa lakukan di level individual lebih ke share berita tentang isu-isu lingkungan, kawal kasus-kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan seperti yang sekarang terjadi di Papua, isi petisinya, dan menjadi agen kontrol supaya perusahaan ataupun pemerintah kita sendiri itu nggak semena-mena. Jadi itu dari saya. Oke, baik. Ada 3 perspektif di tiga jawaban. Umumnya bisa kita rangkum jadi satu ya, bahwa saya rangkum aja bahwa dari 3 pendapat pembicara di depan mungkin sepakat juga dengan yang Zafar bilang tadi tentang korporasi dan sebagainya. Bagaimana tadi dirangkum oleh Sule bahwa jika teman-teman semua memiliki keresahan, memiliki pendapat atau menemukan suatu masalah atau keresahan itu dan ingin diajukan, ingin diselesaikan, ingin pendapat itu didengar, boleh disampaikan kepada paradigma. Nanti paradigma akan lanjutkan dalam sebuah bentuk dukungan atau bukan dorongan kebijakan begitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram dari Paradigma yang Rumah Paradigma di Instagram @Rumah Paradigma. Kemudian juga